Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalin, guru bidang studi pendidikan agama Islam pada Sekolah SMA Negeri 13 Seram Bagian Barat, Kecamatan Kepulauan Manipa, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku. Sekaligus saya sebagai mahasiswi PPG Kemenak dalam jabatan tahun 2025 pada LPTK IAIN Ambon batch 1 dengan nomor peserta 8106250000210. Saya akan melakukan praktek pembelajaran di kelas 11 dengan materi tata cara pelaksanaan sholat jenazah pada hari Rabu 7 Mei 2025. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalin, guru bidang studi pendidikan agama Islam pada Sekolah SMA Negeri 13 Seram Bagian Barat, Kecamatan Kepulauan Manipa, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku. Sekaligus saya sebagai mahasiswi PPG Kemenak dalam jabatan tahun 2025 pada LPTK IAIN Ambon batch 1 dengan nomor peserta 8106250000210. Saya akan melakukan praktek pembelajaran di kelas 11 dengan materi tata cara pelaksanaan sholat jenazah pada hari Rabu 7 Mei 2025. Selamat menyaksikan. Kita akan mulai dengan membaca doa bersama-sama, kemudian dengan membaca Al-Fatihah. Setelah silakan memimpin teman-temannya. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar pada hari ini, mari kita berdoa Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Namun sebelum kita melakukan proses pembelajaran kita kali ini, mari kita menyanyikan salah satu lagu wajib kebangsaan Indonesia Raya. Oke? Ada kalian di sana sini ya lagu. Ya, kita semangat ya. Dalam hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Halo, Bandung, ibu kota periangan. Halo, Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama kita tidak berjumpa denganmu. Sekarang telah menjadi lautan api, mari rebut kembali. Oke, silakan. Berikan aplaus untuk kita semua. Ya. Hari ini ada yang tidak hadir? Berapa orang yang tidak hadir? Siapa yang menyelamatkan kami? Keduanya hadir, kenapa? Tidak hadir kenapa? Sakit. Oke, sakit ya. Oke, mari kita doakan teman-teman yang tidak hadir. Semoga cepat sembuh. Ibu mau tanya dulu nih. Mau tanya ya, ibu mau tanya. Apa yang kamu lakukan ketika
yang telah meninggal? Saya, Bu. Oke, silakan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus ya, berikan aplaus. Ketika kita mendengar orang yang meninggal dimanapun yang dia berada, kita harus spontan mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke. Kemudian apa lagi? Siapa yang tahu tentang tata cara pengurusan sholat jenazah? Oke. Romi, silakan. Yaitu memandikan, Ya. mengkafani, Ya. menyolatkan, Oke. menguburkan. Oke, baik ya. Berikan aplaus. Oke, selain itu, apa lagi? Ketika kita mendengar orang yang sudah meninggal, apa yang kita lakukan? Oke, silakan Anton. Datang ke rumah yang sudah lupa. Ya, datang ke rumah yang sedang Berduka. Apa lagi? Mendoakan. Dan mendoakan orang yang sudah Meninggal. baik. Jadi adik-adik sekalian itu adalah kenapa kita harus datang supaya kita mengingat apa sih hidup ini tidak akan kekal ya. Setiap orang setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti akan mati. Oke, baik. Setelah itu, sebelum kita masuk kepada materi, Ibu akan membacakan terkait dengan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Tujuan apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Mengapa kita harus mempelajari terkait dengan tata cara dengan pengurusan jenazah ya? Kita punya tujuan. Di sini kita ketika tujuan pembelajaran kita hari ini yakni yang pertama adalah menjelaskan pengertian dan hukum sholat jenazah menurut syariat Islam. Yang kedua, mengidentifikasi tata cara pengurusan sholat jenazah baik syariat Islam. Yang ketiga, menganalisis permasalahan terkait pengurusan jenazah dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menunjukkan sikap empati, tanggung jawab, peduli terhadap orang yang meninggal dunia. Yang tadi pertanyaan yang di awal tadi bahwa kita apa sih yang kita lakukan? Sini kita akan menunjukkan sikap empati kita. Oke? Baik. Sudah adik-adik sekalian bergabung membuat lingkaran untuk bergabung bersama kelompoknya masing-masing. Oke, silakan. Sekalian sudah duduk di posisi kelompoknya masing-masing? Oke. Kalau sudah duduk di posisi kelompoknya masing-masing, sekarang Ibu akan memutarkan video ya. Kemudian ditonton videonya yang akan diputarkan. Oke. Perhatikan semuanya menghadap ke depan layar. Sholat jenazah adalah salah satu kewajiban kolektif untuk kifayah. Apabila di satu daerah sudah ada yang melaksanakannya, maka kewajiban sudah gugur bagi orang lain. Berikut ini langkah-langkah sebelum melakukan sholat jenazah. 1. Memposisikan kepala jenazah di sebelah kiri imam apabila jenazah laki-laki, dan meletakkan kepala jenazah di sebelah kanan imam apabila jenazah perempuan atau unta berkelamin dua. Imam Bujaironi dalam kitab Hasyiatul Bujaironi adalah Fatih mengutip keterangan dari Syekh Ali Syibro Malisi menjelaskan bahwa para mayat laki-laki diletakkan di sebelah kiri imam, kafarahnya di sebelah kanan imam. Berbeda dengan penanganan orang saat ini. Ada mayat perempuan yang besar, orang yang berkelamin ganda, maka imam berdiri di sisi kanannya, sedangkan kepalanya ada di sebelah kanan imam, sebagaimana penanganan orang saat ini. Artinya, bagi orang Indonesia yang kiblatnya cenderung condong ke arah barat, saat mensolati mayat laki-laki, kepala mayatnya diletakkan di sebelah selatan, sedangkan saat mensolati mayat perempuan dan
perempuan dengan meletakkan kepala mayitnya di arah utara atau sebelah kanan imam. Meski demikian, apa yang telah menjadi kebiasaan di masyarakat tersebut tidak perlu menjadi masalah dan bukan sesuatu yang dilarang. Pemahaman ini bisa kita ambil dari penjelasan Bukhari di atas yang mengikuti adanya kebiasaan masyarakat yang berbeda dengan yang semestinya, namun belum tidak menyatakan pelarangannya. 2. Disunahkan posisi imam berdiri di sisi kepala mayit apabila jenazah laki-laki, sedangkan ketika mensolati jenazah disunahkan posisi imam berdiri di sisi pantat mayit. Hal ini juga berlaku bagi orang yang mensolati jenazah seorang diri tidak berjamaah, sedangkan bagi makmum berdiri di belakang imam sebagaimana hendaknya sholat jamaah pada umumnya. Sahabat Rasul Hafizahullah, berikut ini tata cara sholat jenazah menurut Syekh Muhammad Nawawi Al-Albani dalam kitabnya Taushih ala Ibn Musim. 1. Niat. Niat berada di dalam hati dan harus bersamaan dengan pelaksanaan takbiratul ihram sebagaimana niat pada sholat fardu. Berikut ini perincian niat sholat jenazah. 1. Apabila sholat jenazah laki-laki secara sendirian, maka niatnya sebagai berikut. Usolli ala hadzal mayyit arba'at takbirat fardhu kifayah lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat atas jenazah laki-laki ini dengan empat takbir fardhu kifayah karena Allah Ta'ala. 2. Apabila sholat jenazah perempuan secara sendirian, maka niatnya sebagai berikut. Usolli ala hadhil mayyitati arba'at takbirat fardhu kifayah lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat atas jenazah perempuan ini dengan empat takbir fardhu kifayah karena Allah Ta'ala. 3. Apabila sholat jenazah berjamaah dan menjadi imam, maka niat sholat jenazah adalah sebagai berikut. 1. Apabila jenazah laki-laki, maka niatnya sebagai berikut. Usolli ala hadzal mayyit arba'at takbirat fardhu kifayah lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat atas jenazah laki-laki ini dengan empat takbir fardhu kifayah menjadi imam karena Allah Ta'ala. B. Apabila jenazah perempuan, maka niatnya sebagai berikut. Usolli ala hadhil mayyitati arba'at takbirat fardhu kifayah imaman lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat atas perempuan ini dengan empat takbir fardhu kifayah menjadi imam karena Allah Ta'ala. 4. Apabila sholat jenazah berjamaah dan menjadi makmum, maka niat sholat jenazah baik jenazah laki-laki ataupun perempuan adalah sebagai berikut. A. Apabila jenazah laki-laki, maka niatnya sebagai berikut. Usolli ala hadzal mayyit arba'at takbirat fardhu kifayah ma'muman lillahi ta'ala. Artinya, aku sholat atas jenazah ini dengan empat takbir fardhu kifayah menjadi makmum karena Allah Ta'ala. B. Apabila jenazah perempuan, maka niatnya sebagai berikut. Usolli ala hadhil mayyitati arba'at takbirat fardhu kifayah ma'muman lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat atas jenazah perempuan ini dengan empat takbir fardhu kifayah menjadi makmum karena Allah Ta'ala. C. Apabila makmum tidak mengetahui jenis kelamin jenazah, maka niatnya adalah sebagai berikut. Usolli ala man shalla alaihi al-imamu ma'muman fardhu lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat atas jenazah yang disolati imam fardhu karena Allah Ta'ala. 2. Berdiri. Sholat jenazah wajib dilakukan dengan cara berdiri, sebab sholat jenazah tergolong sholat fardu, sedangkan setiap sholat fardu wajib dilaksanakan dengan cara berdiri. Berbeda halnya ketika seseorang tidak mampu berdiri, akhirnya dapat melakukan sholat jenazah dengan cara duduk, seperti halnya ketentuan yang terdapat dalam sholat lima waktu. 3. Takbiratul ihram. Termasuk dalam hitungan 4 takbir adalah takbiratul ihram, maka
sholat jenazah tidak dihukumi sah jika cuma takbirnya dilakukan kurang dari 4 takbir. Disunahkan mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu ketika membaca takbir, sebagaimana kesunahan saat sholat lima waktu. 4. Membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah dilakukan setelah takbir pertama takbiratul ihram. Disunahkan menurunkan suara dalam membaca surat Al-Fatihah. Sekiranya bacaan tetap terdengar oleh dirinya sendiri, meskipun sholat jenazah dilakukan di malam hari, disunahkan sebelum membaca surat Al-Fatihah agar membaca ta'awudz menurut qaul al-Ahad pendapat kuat. Tapi tidak disunahkan untuk membaca doa kita. Sholat jenazah sebaiknya dilakukan secara ringkas, sedangkan doa kita dianggap terlalu panjang untuk dibaca dalam sholat jenazah. 5. Takbir kedua. 6. Membaca sholawat. Bacaan minimal sholawat yang mencukupi dalam sahnya sholat jenazah adalah sebagai berikut. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad. Sedangkan bacaan sholawat yang paling sempurna adalah bacaan sholawat Ibrahimiyah, yakni sholawat yang dibaca ketika tasyahud akhir dalam sholat fardu 5 waktu. Berikut bacaannya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Artinya, ya Allah, bahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad, sebagaimana telah Engkau limpahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Limpahkanlah keberkahan bagi Nabi Muhammad dan bagi keluarga Nabi Muhammad, sebagaimana telah Engkau limpahkan keberkahan bagi Nabi Ibrahim dan bagi keluarga Nabi Ibrahim. Sesungguhnya di alam semesta Engkau maha terpuji dan maha agung. Takbir ketiga. 8. Mendoakan jenazah. Minimal bacaan doa ketika jenazah laki-laki adalah sebagaimana berikut. Allahumma ighfir lahu. Artinya, ya Allah, ampunilah dia. Sedangkan minimal bacaan doa ketika jenazah perempuan adalah membaca doa berikut. Allahumma ighfir laha. Artinya, ya Allah, ampunilah dia, perempuan. Jika ingin membaca doa yang lebih sempurna ketika jenazah laki-laki, maka dianjurkan membaca doa berikut. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihi min al khataaya kama naqqaita ath-thawba al-abyada min ad-danas wa abdilhu daran khayran min darihi wa ahlan khayran min ahlihi wa zawjan khayran min zawjihi وَدَخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِيذَهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ. Artinya, ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, bebaskanlah dan maafkanlah dia, muliakanlah tempatnya, puaskanlah kuburnya, dan mandikanlah dia dengan air sejuk dan es. Bersihkan dia dari segala kesalahan, sebagaimana Engkau membersihkan baju yang putih dari kotoran. Berikan dia rumah yang lebih baik dari rumahnya di dunia, keluarga yang lebih baik dari keluarganya, pasangan yang lebih baik dari pasangannya, kemudian masukkanlah dia ke dalam surga dan lindungilah dia dari siksa kubur dan siksa neraka. Dan jenazah perempuan, maka diajarkan membaca doa berikut ini.
اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبراد ونقيها من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وابدلها دارا خيرا من دارها واهلا خيرا من اهلها وزوجا خيرا من زوجها وادخلها الجنه وابعدها من عذاب القبر ومن عذاب النار. Artinya, ya Allah, entah dia, rahmatilah dia, bebaskanlah dan maafkanlah dia, muliakanlah tempatnya, luaskanlah kuburnya, dan berikanlah dia dengan air, salju, dan es. Bersihkan dia dari segala kesalahan, sebagaimana engkau membersihkan baju yang putih dari kotoran. Berikan dia rumah yang lebih baik dari rumahnya di dunia, keluarga yang lebih baik dari keluarganya, pasangan yang lebih baik dari pasangannya. Mungkin masukkanlah dia dalam surga dan lindungilah dia dari siksa kubur dan siksa neraka. 9. Takbir keempat. 10. Setelah takbir keempat disunahkan untuk membaca doa berikut ini. Untuk jenazah laki-laki, Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana warhamna. Artinya, ya Allah, jangan haramkan kami dari pahalanya dan jangan beri fitnah cobaan bagi kami sebenarnya. Ampunilah kami ya. Untuk jenazah perempuan, Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana warhamna. Artinya, ya Allah, jangan haramkan kami dari pahalanya dan jangan beri fitnah cobaan bagi kami sebenarnya. Ampunilah kami dan ampunilah dia. 11. Membaca salam. Membaca salam ini dilakukan setelah melaksanakan takbir yang keempat dan setelah membaca doa yang dilakukan setelah takbir keempat jika yang membaca doa sunnah itu. Bacaan salam pada sholat jenazah ini persis seperti bacaan salam yang dibaca pada sholat fardu 5 waktu. Selain itu, kesemuahan menghadapkan wajah ke arah kanan pada saat bacaan salam pertama dan menghadapkan wajah ke kiri pada saat salam kedua juga berlaku dalam pelaksanaan sholat jenazah ini. Dianjurkan membaca salam secara sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, kasih sayang, dan keberkahan dari Allah bercurah atas kalian. Nah, sahabat muslim, alhamdulillah, demikian tentang cara sholat jenazah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendukung kita dalam jalannya ibadah. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan meminta setiap kelompok untuk melakukan identifikasi terkait apa-apa saja yang tadi kamu dapatkan dari video yang sudah ditayangkan. Oke? Ya, silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Silakan. Setelah sudah selesai diskusi, maka pertanyaannya adalah apa yang bisa kamu simpulkan dari menonton video tadi? Oke, kelompok 1. Ya, silakan. Dari video tersebut, saya dapat memahami bagaimana sholat jenazah yang baik sesuai dengan syariat Islam. Oke, baik. Ini kelompok lengkap. Ibu akan memaparkan sedikit terkait dengan definisi sholat jenazah. Gitu ya. Apa itu sholat jenazah? Yakni sholat yang dilakukan untuk mendoakan seorang muslim atau muslimat yang telah meninggal. Yang berikutnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda
dagingnya dua kira. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian tata cara sholat jenazah. Tadi memang di awal video kita sudah melihat, ya kan? Ini tata caranya adalah sama, berdiri menghadap kiblat. Kemudian niat sholat jenazah. Takbir pertama membaca surat Al-Fatihah. Takbir kedua membaca sholawat Nabi Muhammad SAW. Takbir ketiga membaca takbir keempat membaca doa penuh. Dan yang ketujuh adalah salam. Oke, baik. Mari kita saksikan teman kita yang akan melakukan praktik. Oke, kita aplausin dulu. Oke, siap. Tadi aturannya sudah tahu ya, harus menghadapi arah kiblat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli alaina Muhammadin wa ala alihi wa ala hayatil Muhammad. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma farhu Muhammadin wa ala alfina wa la hamyat. Allahu Akbar. Allahumma la tuharram ya bi'aqbatana wa la dala Ibrahim ala lahu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, selesai. Boleh duduk di. Oke, sekarang ada waktunya adalah teman-teman membuka artikel terkait dengan praktek sholat jenazah. Kira-kira di situ dibaca dulu, ya, dibuka, lihat HP-nya, buka HP-nya saja, ya, buka HP-nya untuk mencari artikel terkait dengan sholat jenazah. Sudah sebutkan dan jelaskan 4 tahap
pengurusan jenazah menurut syariat Islam. A. Memandikan menurut syariat Islam. A. Memandikan. B. Mengkafani. C. Menyolatkan. D. Menguburkan. Oke. Yang ketiga, apa dampak jika pengurusan jenazah tidak dilakukan sesuai syariat Islam? Oke. Ya. Baca ulang, oke? Nomor berapa saya? Nomor ketiga. Apa dampak jika pengurusan jenazah tidak sesuai syariat Islam? Sesuai dengan syariat dan tidak sesuai dengan syariat Islam. Baik. Jadi sudah dibaca, sudah ditulis semua pertanyaannya? Oke, boleh dijawab karena jawabannya kamu ya akan dikumpulkan setelah selesai pembelajaran kita. Ya. Ini ibu akan bagikan kertas untuk ditulis jawabannya, ya. Romi mau izin keluar sebentar? Ya. Nanti
Ya.
Baik, hadirin sekalian, di tugasnya itu kurang 5 menit lagi ya, sudah cukup kan? Iya, Pak. Ya, 5 menit lagi ya. waktunya. Oke, baik, hadirin sekalian, sambil dikerjakan tugasnya itu nanti setelah penutupan ini, setelah selesai kegiatan, kita baru kumpulkan dan perhatian di sini. Dari tadi kita sudah mempelajari terkait dengan tata cara pengurusan jenazah, dalam hal ini terkait dengan sholat jenazah. Dapat kita simpulkan bahwa pada dasarnya sholat jenazah itu adalah hukumnya fardu kifayah yang dilakukan untuk mendoakan jenazah seorang muslim atau muslimah yang telah meninggal dunia. Ya, dengan memahami tata cara, ya, dengan kita memahami tata cara dan keutamaan sholat jenazah, kita diingatkan untuk selalu menjalankan kewajiban agama dengan baik dan menjaga hubungan baik dengan Allah dan sesama umat Islam. Oke, baik. Jadi tadi kita sudah masuk di dalam nonton video yang tadi. Di situ kita diajarkan pada dasarnya untuk menjadi seorang muslimah yang baik, kita harus senantiasa mengingat kematian. Ya, dituntut mengingat kematian supaya kenapa? Kita senantiasa menyiapkan diri kita, ya. Kita senantiasa menyiapkan diri supaya kita tidak kaget ketika nanti mungkin saja akhirnya kita sudah tahu, ya, kita keluar di daerah manapun, adik-adik sekalian, ya, mungkin kita akan mendapati di suatu daerah yang ada yang tidak bisa atau yang belum tahu bagaimana tata cara pengurusan jenazah. Kemudian adik-adik ke sana, ya, maka adik-adik semua bisa mempraktikkan pembelajaran kita hari ini, ya kan? Ya. Nah, kita sudah adik-adik sudah bisa tahu ketika terdapat mungkin di suatu daerah yang terpencil, kita sudah tahu, ya. Mungkin besok-besok ada yang jadi tentara, ada yang jadi polisi, ada yang jadi
dokter, tetapi ditempatkan di sebuah daerah yang memang jauh, ya kan? Ditempatkan di suatu daerah yang jauh, sehingga banyak masyarakat di sana mungkin tidak ada yang atau belum paham terkait bagaimana pengurusan jenazah. Sehingga dengan proses pembelajaran kita hari ini, maka adik-adik sekalian sudah tahu ketika saya tahu saya dulu pernah belajar seperti ini, ya. Baik, kemudian ya, dari tadi kita sudah melakukan diskusi terkait ini, dan Ibu perhatikan semuanya, memang setiap kelompok itu semuanya aktif di dalam hal ini. Jadi kita berikan aplaus untuk kita semua dulu. Oke. Kemudian semua tadi ibu sudah bilang bahwa semua kelompok bekerja dengan baik, ya, aktif di dalam hal diskusi kelompoknya, dan itu berikan apresiasi semuanya bahwa semua kelompok di antara kelompok 1, 2, dan 3 ini semuanya baik, ya. Oke. Kemudian nanti di pertemuan selanjutnya Ibu akan memberikan tugas untuk dikumpulkan di pertemuan selanjutnya, ya, yaitu adik-adik sekalian nanti membuat rangkuman materi yang hari ini didapat, ya, rangkuman materi hari ini didapat untuk dicatat, kemudian dikumpulkan untuk pertemuan selanjutnya, ya. Itu untuk masing-masing, ya, bukan kelompok, per individu, ya. Oke, jadi pertemuan kita hari ini kita akhiri dulu sampai di sini, dan Ibu harap bahwa dengan pembelajaran kita hari ini semua bisa memahami dengan baik dan diimplementasikan dalam diri kita semua, ya. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita tutup pembelajaran kita ini dengan mengucapkan hamdalah secara bersama. Oke, mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya adik-adik sekalian dalam hal menyimak proses pembelajaran kita hari ini. Maka saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya, insya Allah.